Lanjut aja ya. Lanjut. Baik. Jalan, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Saya mulai ya. Baik, sebelum kita mulai. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini pertemuan kita kedua ya setelah UTS ya. Ketiga apa kedua ya? Kedua kayaknya, Pak. Kedua, Pak. Betul. Pertemuan kedua kita setelah UTS. Saya mau yang pernah saya kirim Bapak Ibu sekaligus sekali. Malam ini saya izin nggak bisa lama ya. Siapa? Siapa, Bapak? Nanti kita lanjut di e-study atau e-learning kalau buat Bapak Ibu yang mau bersedia biar nanti dibahas di minggu depan. Sudah muncul belum slide-nya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Beberapa waktu lalu sebelum UTS saya kirim soal yang membahas ya terkait siklus akuntansi pun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebetulnya ada dua jurnal Bapak Ibu. Yang di atas itu namanya jurnal contoh untuk jurnal umum. Di bawahnya soal untuk ayat penyesuaian. Namanya AJP. Kalau Bapak Ibu baca materi yang pernah saya kirimkan, slide jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu salah satu contoh soalnya tuh kira-kira kayak gini nih. Ini contoh soal jurnal penyesuaian. Nah, kalau ini adalah contoh soal jurnal umum. Nah, di UTS lalu saya nggak masukkan ayat jurnal penyesuaian. Hanya saya kasih contoh soal atau soal untuk jurnal umum. Nah, Bapak Ibu, kalau jurnal umum persis begini nih, yang Bapak Ibu kerjakan di UTS itu. Posting di jurnalnya itu kira-kira kayak gini nih. Tabelnya juga begini, ada nomor, tanggal, uraian, debit, kredit. Ini jurnal umum. Lanjut. Nah, kemarin itu banyak salah soal buku besar nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin itu banyak yang menjawab dalam satu tabel ya. Nah, ketika selesai di jurnal Bapak Ibu sekalian, siklus akuntansi perusahaan jasa siklus akuntansi masuk ke buku besar. Jadi dari transaksi, kemudian diposting di jurnal, setelah diposting ke buku besar. Nah, di buku besar ini juga sudah ada di slide yang pernah saya kirimkan kaitan dengan posting di buku Bapak Ibu sekalian. Nah, di buku besar itu masing-masing akun yang ada dalam jurnal. Saya ulangi. Masing-masing akun yang ada dalam jurnal itu dipostingnya bukan satu tahun jadi satu akun. Di atas ada akun kas, ya. Ada akun piutang usaha. Ada akun bahan habis pakai. Ada akun peralatan. Ada akun utang usaha. Ada pendapatan. Beberapa teman tadi menjawab benar nih. Di UTS kemarin tuh dipisah semua akun yang ada di jurnal itu dipisah ketika diposting ke buku besar. Nah, buku besar tuh tampilannya begini nih, enggak satu tabel kemudian masuk semua ke situ, enggak. Jadi masing-masing akun itu ada tabelnya masing-masing. Dan jangan lupa masing-masing akun juga boleh diberikan penomoran.
Nah, akun 10 itu maksud 10 sebetulnya, atau akun 1. Kalau dalam contoh yang saya kirim ini, akun 1 itu untuk harta Bapak Ibu sekalian. 1 ini penomoran akun untuk harta 1. Nah, untuk utang 2, pendapatan 2 ya. Modal 3, pendapatan terima muka 2, prefer 3 gitu ya. Pendapatan 4 gitu, modal 3, ya 2. Dari contoh yang pernah saya kirimkan. Nah, usaha itu 2, pendapatan diterima diangkus utang juga, dikasih nomor. Nah, ini posting ke buku besar yang benar Bapak Ibu sekalian, tidak satu tabel kira-kira begitu ya, tapi banyak tabel. Nah, saya mau masuk ke ayat jurnal penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Nih, saya anggap kalau buku besar udah clear lah ya, bisa dipahami ya. Bisa, Oke, Pak. jadi siap. Clear, Setiap clear. akun yang ada di jurnal umum, setiap akun yang ada di jurnal umum nih Bapak Ibu sekalian nih, itu wajib masuk ke buku besar. Dan masing-masing akun tuh punya tabelnya masing-masing. Tidak dijadikan satu Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah buku besar, baru nanti bisa dibuat laporan keuangan ketika memang sudah habis bulannya gitu ya. Langsung ke laporan laba rugi, laporan laba rugi, perubahan modal, sama neraca saldo. Nah, dari transaksi-transaksi ini dapatlah neraca saldonya Bapak Ibu sekalian. Karena di atas itu ada contoh soal untuk ayat jurnal penyesuaian, maka neraca saldo yang disusun itu namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Angkanya dari mana nih Bapak Ibu sekalian? Angka-angka ini adalah didapat dari buku besar yang disusun di atas nih Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, yang dekat sini. Beban lain-lain 2.260.000. Nah, angka ini sama dengan angka terakhir pada buku besar nih Bapak Ibu. Di buku besar ada beban lain, angkanya berapa terakhirnya? 2.260.000. Mana sebab? Nah, itu yang kemudian ditaruh di neraca saldo sebelum penyesuaian Bapak Ibu. Nah, jadi angka-angka ini didapat dari mana? Dari angka terakhir di masing-masing buku besar atau di buku besar masing-masing akun. Dan sekali lagi kalau di akuntansi maka debit kreditnya harus balance ya, harus seimbang. Sama-sama 135 juta. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian untuk jawaban untuk contoh soal yang ada di atas. Ya, ada 5 contoh soal jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Bagaimana formatnya? Formatnya itu mirip dengan jurnal umum Bapak Ibu sekalian. Ini namanya ayat jurnal penyesuaian. Kalau disingkat itu AJP ya. Bapak Ibu sekalian harus familiar nih. Kalau ada tulisan AJP itu artinya ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah dilakukan, saya bahas dulu soal siklusnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari buku besar didapatlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Habis itu kita buat ayat jurnal penyesuaian. Nah, kita dari contoh soal yang ada, kita posting ke jurnal nih. Setelah diposting ke jurnal, barulah masuk ke neraca lajur Bapak Ibu sekalian. neraca lajur itu formatnya begini nih Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini, sampai dengan sini, ini angka neraca saldo kita sebelum penyesuaian. Nah, ini angka-angka setelah angka-angka dalam ayat jurnal penyesuaian
yang ada di sini nih ditaruh di sini Bapak Ibu. Ditaruh di kolom ini. Jadi suara saya masih terdengar Bapak Ibu sekalian? Masih Pak, Masih. masih. Ya. Slide masih muncul ya? Masih Pak, masih Pak, masih. Oke. Monitor Pak, Jelas, Pak. monitor dengan Nah, baik. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaian ini Dengar, Pak. diposting di sebelah sini nih Bapak Ibu. Ini namanya neraca lajur, formatnya sebentar, kita close. Oke, nah yang didapat di sini nih Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal di sini itu dimasukkan ke ayat jurnal penyesuaian. Dimasukinlah ke sini. Setelah itu dilakukan penambahan dan pengurangan. Nah, seperti misal piutang usaha, tadinya 21.900.000 ditambah 2 juta. Kalau sama-sama debit berarti ditambah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ditambah total itu menjadi 24.210. Nah, tidak, yang piutang usaha itu nggak mau karena pembentuk laporan pendapatan dan beban-beban gitu ya. Jadi masuk ke sini langsung. Laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, nah, yang kita sebut sebagai neraca lajur penyesuaian itu dimasukkan ke neraca lajur, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Yang debit dan debit maka ditambah, debit kredit maka dikurang, kira-kira gitu ya. Misal ini nih, bahan habis pakai, neraca saldonya 1.800.000. Setelah penyesuaian ternyata sudah terpakai sebanyak 1.500.000 sekian. Maka tersisa bahan habis pakainya itu sebanyak 300.000. Ini langsung dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dari neraca lajur sama dengan format-format sebelumnya atau proses-proses sebelumnya, harus beda. Ini indikatornya nih. Laporan laba rugi kalau balance berarti benar. Laporan posisi keuangan kalau balance berarti benar. Nah, untuk membalancekan maka boleh dilakukan begini Bapak Ibu. Total kreditnya 710. Ini 67 hasil 605. Setelah ditambahkan jumlahnya sama. Oke, begitu sebaliknya di posisi keuangan juga sama. Total 71.480, maka ketika mau di balance ini dikurangi, hasilnya di sini ditambahkan, dan ini hasilnya. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, jumlah ini akan dari laporan perubahan laba rugi. Catatannya kira-kira begini. Ini pendapatannya, ini beban-bebannya, total beban sekian, 6.955. Nah, angka yang dalam
dalam kolom tadi itu sama dengan jumlahan antara pendapatan sebanyak 6.900 sekian. Nah, di bawahnya itu ada laporan perubahan modal 60.155. Dari mana? Dari modal awal, kemudian laba bersih yang didapat, dan preview ini pengambilan uang pribadi dari modal. Ini totalnya sekian, itu dari laba, maka total perubahan modalnya sekian. Perubahan modal ini dimasukkan ke sini. Bapak Ibu sekalian, pentingnya melakukan ayat jurnal penyesuaian adalah memastikan bahwa setiap angka yang ada dalam laporan posisi keuangan maupun neraca saldo gitu ya, sesuai dengan kondisi real gitu. Karena kalau tidak dilakukan penyesuaian di akhir periode, maka angkanya terlihat tinggi, ya, sudah mengalami penyusutan, misal kalau untuk aktiva dan sebagainya. Kalau untuk pendapatan dibayar di muka, misal sudah bisa diakui sebagai harta karena sudah lewat bulan, misal. Nah, ada aturan jurnal penyesuaian. Saya mau bahas ayat jurnal penyesuaian dulu, Bapak Ibu ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul, Bapak? Sudah, Pak. Siap. Ya, Pak. Ini ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian atau ketika kita tutup buku, kira-kira gitu ya. Ada biaya-biaya dibayar muka yang harus kita sesuaikan. Ada juga pendapatan diterima di muka yang harus kita sesuaikan ketika kita mau tutup buku atau melakukan penyesuaian. Ada biaya yang masih harus dibayar. Ada pendapatan yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva, kerugian piutang gitu ya, dan pemakaian perlengkapan atau biaya pemakaian. Ini beberapa hal yang harus disesuaikan ketika kita mau tutup buku atau ketika terjadi pengkoreksian atau ada kesalahan penulisan jurnal, ini juga bisa digunakan ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk biaya dibayar di muka, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua metodenya, persis seperti tadi ya. Untuk biaya dibayar di muka itu ada dua cara. Pertama dicatat sebagai persekot biaya atau dalam bahasa lain dianggap sebagai harta, kira-kira gitu ya. Yang kedua dicatat sebagai biaya atau beban. Begitupun pendapatan diterima di muka. Ada dua cara untuk penyelesaiannya. Pertama diakui sebagai hutang. Yang kedua diakui sebagai pendapatan. Nah, ini artinya dua metode nih khusus untuk penyesuaian biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Oke, kita masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Membayar ini biaya dibayar di muka. Ada contoh soalnya. Membayar premi sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Februari sampai dengan 2 Februari 2012. Ada dua metode penyelesaiannya. Dianggap sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca atau bahasa lain dianggap sebagai harta. Maka kita catat asuransi dibayar di muka 1.200.000 itu. Kemudian kas 1.200.000. Kenapa asuransi dibayar di muka dibayar secara tunai, maka kas yang berkurang, asuransi bertambah. Nah, ini ayat jurnal penyesuaiannya Bapak Ibu sekalian di bawah. Ini kan tanggal 2 Februari 2011, ini tanggal 31 Desember 2011. Ini mau melakukan tutup buku. Ini di akhir tahun dilakukan ayat jurnal penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana jurnalnya ketika kita melakukan penyesuaian? Kita hitung dulu ya Bapak Ibu sekalian. 1.200.000
untuk 12 bulan. Maka sebetulnya 1 bulan itu 100.000 kira-kira gitu ya. Nah, ini untuk 1 tahun. Nah, dari 2 Februari sampai dengan 31 Desember maka sudah sekitar 11 bulan. Nah, 11 bulan itulah yang kita akui sebagai biaya asuransi. Maka dalam ayat jurnal penyesuaian itu redaksinya begini. Pada tanggal 31 Desember 2011 bunyi ayat jurnal penyesuaiannya itu biaya asuransi 1.100.000, asuransi dibayar di mukanya dikreditkan nih Bapak Ibu. Kalau di atas ketika kita catat gitu ya, ketika transaksi bayar asuransinya itu kita catat dia di debit kas yang berkurang. Di jurnal penyesuaian itu kita akui dia sebagai biaya karena sudah 11 bulan berjalan kira-kira gitu ya. Yang bisa kita akui sebagai biaya asuransi hanya 11 bulan, maka 11 bulan itu angkanya 1.100.000. Asuransi dibayar di mukanya kita kreditkan Bapak Ibu sekalian menjadi 1.100.000. Kalau tidak dilakukan ini, maka dalam laporan keuangan itu akan tercantum asuransi dibayar di muka sampai Desember itu masih 1.200.000. Padahal angka real sesungguhnya sisa hanya 1 bulan, 11 bulannya sudah kita pakai kira-kira kita sudah bayarkan atau kita sudah bisa akui sebagai biaya. Oke. Nah, dari mana 1.100.000? Seperti tadi saya sampaikan, 1.200.000 itu untuk 12 bulan. Artinya kalau kita bagi 1.200.000 bagi 12 bulan, maka setiap bulan itu 100.000. Nah, sampai dengan Desember itu sudah 11 bulan. Maka 100.000 dikali 11 bulan hasilnya 100.000. Ini yang kita akui sebagai biaya. Asuransi dibayar mukanya kita kreditkan. Ini untuk biaya dibayar di muka ketika dicatat sebagai persekot biaya atau dianggap sebagai harta atau dalam pendekatan raca. Oke. Nah, ini dibayar di muka pendekatan laba rugi atau beban. Nah, di awal kita catat itu bukan asuransi dibayar di muka. Ketika transaksi atau ketika kita bayar asuransi, kita catat dalam jurnal umum sebagai biaya asuransi. Besarannya berapa? 1.200.000. Jadi ketika bayar tanggal 2 Februari, kita mencatat di jurnalnya itu kita anggap sebagai beban. Maka langsung ditulis biaya asuransi kas 1.200.000. Ini kita catat di Februari ketika kita bayar premi asuransi untuk 1 tahun. Nah, di akhir tahun 2011 kita mau tutup buku, maka kita perlu lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian dengan pendekatan laba rugi atau beban itu bunyinya begini Bapak Ibu sekalian. Asuransi dibayar di muka 100.000, biaya asuransi 100.000. Karena biaya asuransi 1.200.000 ini kan sebetulnya untuk 1 tahun atau sampai dengan Januari nanti ya. Maka 200 itu sebetulnya 100.000-nya kita gunakan. Oleh karena kita catat dalam wajib itu asuransi dibayar di muka. Untuk kapan nih? Untuk bulan berikutnya. Sebetulnya yang kita sudah bayar tapi belum bisa kita akui sebagai biaya. Nah, di akhir tahun kita catat asuransi dibayar di muka 100.000, biaya asuransinya 100.000. Jadi kita kreditkan nih biaya asuransinya menjadi 100.000. Nah, nanti tampilan di neraca saldo atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi Bapak Ibu sekalian, laporan laba rugi itu biaya asuransinya bukan 1.200.000 ketika kita mau tutup buku di akhir tahun, tapi berapa? Tapi hanya 1.100.000. Kenapa 1.200.000? Karena 1.200.000 ini kan di debit ya. Setelah ayat jurnal penyesuaian ini kan dikreditkan nih 100.000. Maka 1 juta dikurangi 100.000 itu hasilnya 1.100.000. Itulah yang kemudian masuk ke dalam laporan laba rugi 1.100.000. Jadi baik pendekatan beban maupun pendekatan harta, nanti pengakuan biaya asuransinya itu sama-sama 1 juta yang nanti selanjutnya kita catat dalam laporan laba rugi.
Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua nih, ada pendapatan diterima di muka. Perlu kita lakukan penyesuaian di akhir periode kita. Menerima pendapatan 2 tahun sebesar 3 juta. Diterima tanggal 30 Juni 2011. Ada 2 metode penyelesaian, hampir sama dengan biaya dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka juga bisa pendekatan beban dan bisa pendekatan harta. Nah, yang pertama kita bahas adalah untuk pendekatan harta, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita terima pendapatan sewa 3 tahun di bulan Juni. Nah, kita catat nih di bulan Juni itu kita catat. Kita dapat kas 3 juta, kemudian sewa diterima di muka. Atau pendapatan sewa diterima di muka, kira-kira gitu ya. Sebesar 3 juta. Akhir tahun kita mau laporan keuangan. Kita sesuaikan dulu. Berapa sih sebetulnya pendapatan kita dari sewa ini yang sudah bisa kita anggap sebagai pendapatan untuk tahun ini. Hasil perhitungan yang bisa kita anggap pendapatan kita sampai dengan akhir tahun 2011 itu hanya 750.000. Dari mana Bapak Ibu sekalian? Nah, kita bisa melakukan perhitungan nih, 3 juta misal dibagi 2 tahun. Itu hasilnya 1.500.000. 1.500.000 kalau kita bagi 12 Bapak Ibu, maka hasil per bulannya itu 125.000. Nah, kita hitung nih dari Juni atau dari Juli, berarti kan ini kan bulan Juni. Berarti kita hitung nih dari Juli sampai Desember itu berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah, artinya pendapatan yang bisa sewa yang diterima di muka yang bisa kita anggap sebagai pendapatan sewa itu hanya 6 bulan. Nah, kita kali 6 bulan dikali berapa tadi? 3 juta dikali 24 bulan, 125. Nah, 125.000 dikali 6 bulan, hasilnya 750.000. Inilah yang kita anggap sebagai pendapatan sewa sampai dengan akhir bulan. Kemudian kita debitkan nih sewa diterima di mukanya. Kenapa didebitkan? Agar bisa mengurangi posisi sewa diterima di muka yang tadi di awal itu kredit nih. Di awal kita catat pendapatan sewa itu dikredit. Maka untuk bisa mengurangi ini kita sedia di debit. Agar bisa mengurangi, nanti kita taruh di neraca lajur. Neraca lajur itu yang tadi saya munculkan di contoh soal yang pernah saya kirim masalah lajur. Nanti bisa dikurangin tuh. Di awal posisi dia di kredit, kemudian DP posisi dia di debit. Maka 3 juta dikurangi 750.000. Itu berapa tuh hasilnya? Nah, itu yang nanti sisa dari sewa diterima di muka. Yang bisa kita anggap sampai dengan akhir bulan pendapatan kita hanya 750.000 dari sewa yang kita lakukan. Ini kita catat dengan pendekatan harta Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita catat sebagai harta. Tadi sebagai harta dan sebagai beban. Nah, pendapatan sewa yang diterima tanggal 30 Juni, kalau tadi itu di awal dicatat sebagai sewa diterima di muka, ini kita langsung anggap sebagai pendapatan Bapak Ibu sekalian. Kas 3 juta, pendapatan sewa 3 juta. Ini di awal transaksi kita catat seperti ini. Nah, di akhir tahun kita catat lagi nih. Tadi kan sudah dapat angkanya ya, bahwa pendapatan yang bisa kita akui hanya 750.000. Maka 3 juta dikurangi 750.000 hasilnya 2.250.000. Nah, kita kreditkanlah pendapatan yang tadinya kita debitkan ya. Yang tadinya di awal itu posisinya kredit, kita pindahkan dia di debit.
sebesar 2.250.000. Nah, sewa diterima di muka kita munculkan 2.250.000. Nanti di akhir setelah pengurangan maka sebetulnya pendapatan sewanya berapa nih? 3 juta dikurangi 2.250.000, totalnya sama 750.000. Nanti pendapatan sewa yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi itu hanya 750.000. Nah, itu salah satu fungsi dari AJP Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti laporan posisi keuangan kita bisa tahu pendapatan sesungguhnya kita berapa gitu. Nah, itu yang nanti akan kita hitung di laporan laba rugi. Kalau nggak kita hitung maka terlihat tinggi pendapatan kita dari tahun ini gitu ya. Padahal sebetulnya sampai dengan Desember itu pendapatan kita hanya 750.000, bukan 3 juta dari pendapatan sewa. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dua nih. Ada biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua ada pendapatan yang masih harus dibayar. Tadi saya sudah jelaskan dua hal yang perlu kita sesuaikan ketika akhir tahun atau tutup buku akhir tahun. Pertama ada biaya dibayar di muka, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar sama pendapatan yang masih harus diterima. Atau bahasa lain pendapatan yang masih harus diterima itu piutang, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada contoh soalnya nih. Masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember 300.000. Ternyata sampai kita tutup buku itu masih ada gaji yang harus kita bayar sebetulnya. Yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember itu masih ada gaji karyawan kita yang harus kita bayar sebesar 300.000. Maka kita munculkan namanya biaya gaji 300.000, utang gaji 300.000. Bukan pada kas ya, karena ini belum dibayar. Biaya gajinya kita munculkan, karena ini bagian daripada beban di bulan Desember. Maka biaya gajinya dimunculkan, karena bagian daripada biaya di bulan Desember. Atau di bulan, atau sampai dengan tanggal 31 Desember itu, ini menjadi biaya gaji di tahun itu. Maka kita perlu catat nih, biaya gaji 300.000, bukan pada kas karena belum dibayar, kira-kira gitu ya. Ini masih harus dibayar. Yang kita munculkan utang gaji. Jadi nanti setelah penyelesaian ini biaya gaji bertambah, kira-kira gitu ya. Kemudian muncul juga utang gaji. Nah, yang berikutnya pendapatan masih harus diterima. Contoh soalnya masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan. 120.000. Ternyata kita punya pendapatan bunga yang kita masih terima, yang masih kita cuman sampai dengan Desember itu belum gitu ya. Maka pendapatannya kita tetap akui karena ini bagian dari pendapatan sampai dengan akhir tahun ini, kira-kira gitu ya. Sampai dengan akhir tahun 2011 ini. Ini masuk ke dalam pendapatan tahun 2011, maka kita munculkan pendapatan bunga 240.000. Tapi kita belum terima, tapi pada piutang bunga. Nah, ini contoh jurnal biaya yang masih harus dibayar dan juga pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ketemu dengan soal yang sama untuk melakukan jurnal penyesuaian, maka ini nih jurnal yang harus dibuat. Oke. Saya lanjut. Nah, penyusutan aktiva tetap ada kerugian piutang. Ini ada dua hal yang harus kita sesuaikan juga sampai dengan akhir periode. Pertama, penyusutan aktiva tetap. Nah, contoh soalnya itu kendaraan dengan harga perolehan 7 disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, kita perlu menyusutkan nih aktiva tetap kita atau kendaraan kita itu 10%. 10% dari 70 juta maka angkanya 7 juta. Nah, ini yang kita akui sebagai biaya penyusutan kendaraan. Berapa?
7 juta. Nah, pada apa? Di debit biaya penyusutan kendaraan, di kreditnya Bapak Ibu sekalian, itu akumulasi penyusutan kendaraan. Berapa? 7 juta. Jadi nanti setelah nanti dalam neraca lajur, nanti akan muncul salah satu akun baru. Akunnya apa namanya? Akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau akunnya belum ada. Kalau akunnya udah ada, maka nanti nggak perlu menambahkan akun, cukup ditambahkan aja angkanya. Tapi kalau akunnya belum ada, perlu dimunculkan namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini untuk penyusutan aktiva tetap. Berikutnya yang perlu kita hitung lagi atau kita sesuaikan lagi sampai dengan akhir periode itu namanya kerugian piutang. Ini ada contoh soalnya. Saldo piutang perusahaan 1 juta. Diperkirakan 10% tidak tertagih. Atau nah, ini sudah kita anggap sebagai kerugian. Maka ayat jurnal penyesuaiannya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Berapa? 100.000 karena 10%. Nah, ada terakhir nih, Bapak Ibu sekalian. Ada biaya pemakaian perlengkapan. Perlengkapan kita itu angkanya di awal tahun itu 1 juta. Nah, kalau kita tidak sesuaikan nanti dalam posisi keuangan atau neraca saldo, perlengkapan kita 1 juta, statis tuh 1 juta terus. Padahal sudah dipakai kira-kira gitu ya, atau sudah habis dipakai. Nah, berapa sih yang sudah habis dipakai? Dalam soal disebutkan nih, saldo perlengkapan tinggal 800. Tinggal 800. Berarti yang sudah terpakai sebesar 200.000. Maka nanti kita tulis nih dalam ayat jurnal penyesuaian kita. Biaya perlengkapan atau biaya pemakaian perlengkapan 200.000. Pada apa? Pada perlengkapan 200.000. Jadi perlengkapannya dikreditkan, di atas kita munculkan atau di debit kita munculkan biaya pemakaian perlengkapan. Nanti setelah penyesuaian maka perlengkapannya itu 1 juta dikurangi 200. Nanti neraca saldo setelah penyesuaian angkanya 800.000 karena sudah dikurangi 200. Nah, angka-angka tadi Bapak Ibu setelah dibuat jurnalnya itu dimasukkan ke sini nih. Ke kolom yang saya tunjuk di kursor nih. Nah, ini neraca saldo di awal, kita sesuaikan angkanya, barulah kita dapat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ya, pendapatan dan beban kita masukkan ke laporan laba rugi. Di luar pendapatan dan beban, kita masukkan ke neraca. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Itu untuk ayat jurnal penyesuaian. Silakan. Ini Pak, mohon di-share nanti materinya Pak. Biar bisa Kenapa? kita pelajari. Untuk materinya yang dibahas tadi bisa di-share nanti Pak. Baik, Untuk nanti kita... saya akan share materi ayat jurnal penyesuaian. Untuk latihan kita Bapak Ibu sekalian, nanti saya juga akan, selain share materi, saya juga akan share latihan ya Bapak Ibu ya, untuk ayat jurnal penyesuaian. Ya, untuk mematangkan. Jadi ini biar step by stepnya ini ya, siklus akuntansi kan di awal saya sampaikan tuh, semua prosesnya tuh saling berkaitan. Nah, bisa misal tiba-tiba angka neraca saldonya tuh 1.000 kalau biasanya ternyata kita total nggak nyampe 1.000. Nah, ini perlu diingat ya, jadi setelah posting ke umum, kita buat buku besar, gitu ya, habis itu kita buat laporan keuangan. Nah, di akhir tahun misal, ketika mau penutupan buku, kita melakukan penyesuaian. Itulah kita buat ayat jurnal penyesuaian. Oke, silakan barang ada yang ditanyakan atau mau kita diskusikan. Mau nanya Pak, Pak. Ya, silakan. Jadi saya tuh ada 2 pertanyaan Pak. Ya.
Yang pertama itu yang tadi penyusutan modal, yang kayak contoh penyusutan. Nah, itu penyusun hitungnya tuh Pak, saya juga sekarang kan lagi ngurusin keuangan juga. Nah, saya juga bingung di situ Pak. Jadi pas penyusun tuh kan tadi Bapak jelasin itu 10% ya Pak. Apa itu penyusutan 10% atau emang beda-beda? Kan misalkan kayak ya kan tiba-tiba misalkan harga yang tadinya 3 juta atau jadi 1 juta dengan jangka 1 tahun gitu. Dan ada juga yang misalkan 3 juta tahun depan jadi turunnya cuma sedikit, cuma 29 gitu Pak. Itu gimana Pak? Cara ngitungnya yang pertama itu. Terus yang kedua itu yang penyesuaian yang kayak perubahan Pak. Jadi perubahannya tuh maksudnya kayak pencatatan kita tuh salah Pak. Jadi misalkan bulan Januari kita nulis misalkan penyertaan modal awal 5 juta. Karena hitungnya dari permodalan itu awal dari barang Pak. Kita hitung 5 juta. Cuman kenyataannya pas akhir tahun tuh pas kita mau dibukuin semua tuh ternyata tuh nggak nyampe 5 juta Pak. Itu gimana cara penulisannya Pak? Paling itu Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Mas Esa ya. Ya, kasus yang pertama, memang kalau untuk metode penyusutan itu ada berapa banyak nih dalam pengantar akuntansi sebetulnya akan jadi materi kita ya. Itu namanya adalah penyusutan. Metodenya tuh berbeda-beda memang. Nah, umumnya tuh banyak faktor ketika kita membuat metode penyusutan. Nilai ekonomis salah satunya. Itu atau usia ekonomi. Itu juga menjadi salah satu faktor ketika kita menghitung biaya penyusutan. Ada beberapa metode Mas Esa. Ada metode garis lurus, saldo menurun, kira-kira gitu ya. Nah, memang nanti bolehlah di pertemuan berikutnya saya akan share materi itu. Walaupun memang bukan materi di pengantar akuntansi Mas Esa. Nanti akan ada akuntansi keuangan lanjutan. Itu fokus begitu salah satu biaya-biaya penyusutan kira-kira gitu ya. Itu ada di mata kuliah akuntansi keuangan atau akuntansi lanjutan itu dibahas juga soal metode-metode penyusutan. Nah, ketika kita mau implementasikan dalam perusahaan, bisa kita terapkan salah satu metode yang mau kita gunakan. Tapi dalam metode penggunaan biaya penyusutan itu harus konsisten, tidak boleh berubah di tengah, kira-kira gitu ya. Kalau kita tetapkan misal metode garis lurus namanya, itu itu kita gunakan sampai seterusnya tuh. Karena penghitungan penyusutan itu di awal ketika kita beli barang, kita itu sudah langsung hitung metode, kita sudah langsung hitung biaya penyusutan setiap tahunnya Mas saya. Misal tadi beli motor gitu ya, itu kita sudah hitung nilai ekonomisnya berapa tahun sih, misal 10 tahun ya sudahlah kita bagi kira-kira gitu ya, harga beli kita bagi sekitar berapa bulan gitu. Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai biaya penyusutan. Nah saya belum berkesempatan nih share materinya, nanti mungkin minggu depan saya share soal metode-metode penyusutannya seperti apa. Kalau dalam pengantar akuntansi itu biasanya sudah ikuti soal kira-kira gitu ya, sekian persen gitu. Tidak ada perhitungan rumus. Nah kalau diimplementasikan kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita beli barang, kita tuh harus menghitung dulu di awal itu bisa kita sesuaikan di awal. Di awal ketika kita beli barang itu kita sudah hitung biaya penyusutannya. Nah itu yang kita gunakan ketika kita menjurnal gitu ya. Ketika kita mau tutup buku itu yang kita jadikan patokan. Nah itu nanti akan banyak rumusnya Mas Esa. Mudah-mudahan minggu depan. Mohon diingatkan saya biar nanti minggu depan bisa saya share materi soal biaya penyusutan.
Walaupun nanti dalam implementasi di pengantar akuntansi tidak kita munculkan ya. Tidak apa-apa, nanti saya coba share materi soal metode penyusutan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebetulnya bisa dikatakan salah pencatatan, kira-kira gitu ya Mas Esa ya. Ternyata setelah salah pencatatan, kira-kira gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan AJP atau dilakukan jurnal penyesuaian. Berapa real dari yang apa tadi, dari yang kita terima misalnya. Kalau ternyata kurang, maka di jurnal penyesuaian itu kita tambah, kira-kira gitu ya. Kalau ternyata lebih, maka di jurnal penyesuaian itu kita kurangi. Jadi nanti setelah tutup buku, angkanya itu sesuai dengan angka yang kita real atau angka real dalam tahun itu. Oke. Jadi kalau yang seperti yang salah nulis itu Pak, jadi kita misalkan kekurangan, jadi di perubahannya tuh kita tinggal nambahin jumlah yang kurangnya. Betul. Misal tentukan jumlahnya. Misal untuk kasusnya pendapatan, maka di jurnal penyesuaian ya pendapatan kita tambah, misal kurang 200, maka pendapatannya kita tambah, di kredit itu kita tambah 200, di kas kita munculkan 200 gitu. Karena sudah kita akui sebagai pendapatan, maka di atas kita tulis kas, kira-kira gitu. Nah, itu bisa kita lakukan penyesuaian di akhir periode kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup jelas. Sunyi. Oke, kita lanjut ya. Ini di chat ada beberapa ini. Oke, boleh nanti saya share juga jawaban UTS di grup PA ya. Kalau harga menyusut itu faktor supply dan demand atau bukan ya? Memang banyak faktor ya. Kayak barang elektronik itu pasti akan cepat menyusut. Salah satu faktornya benar sama supply dan demand. Tapi yang kedua tuh ya varian produknya makin banyak gitu ya. Jadi yang lama pasti akan turun harganya kira-kira gitu. Nah, itu untuk penyusutan. Tapi dalam teknis kita orang akuntansi, nah kita tuh berfokus pada teknik menghitung biaya penyusutannya. Nanti nggak apa sebagai gambaran saya share di depan atau yang depan kaitan dengan metode penyusutan Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian akan dapat di semester berapa ya? Saya lupa, ada akuntansi keuangan gitu ya. Nanti akan diajarkan soal metode pada garis lurus, metode saldo berganda dan sebagainya. Silakan yang lain. Ya Pak. Siapa nih? Assalamualaikum. Perempuan aja dulu Pak, perempuan dulu. Siap, Pak Nur. Ya. Silakan. Ini Pak, terkait dengan akuntansi ya, laporan keuangan, dengan teori materi yang kita pelajari di akuntansi memang sangat berbeda dengan orang keuangan kita yang ada di desa. Kebetulan saya bendahara desa. Oh, siap, Bu. Misalkan Pak, yang dicatat di desa pemasukan, pendapatan ya, pendapatan pengeluaran. Nah, umpamanya Pak, kita punya satu kegiatan
yang memang di situ anggarannya belum ada. Misalkan ini Pak, yang anggaran belum ada. Nah, kita pinjamkan di kegiatan yang lain. Kan? Nah, setelah pinjamkan di kegiatan lain, seumpamanya nanti setelah kita dapat ganti maksudnya dapat ganti kegiatan tersebut, apa itu sebaiknya kita tarik setor kembali gitu. Kita tarik atau setor kembali, kemudian kita tarik kembali untuk kegiatan tersebut. Karena dari pembukuan yang di akuntansi dengan pembukuan yang kita di desa emang sangat jauh berbeda, Pak. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Haini. Ibu Haini. Iya. Ya, Ibu Haini. Asal mana, Bu? Asal Lombok. Oh, Lombok. Ya, NTB. Lombok saya pernah ke mana tuh? Iya, Pak? Saya pernah ke Lombok Utara juga tuh. Sembalun ya, ada Sembalun namanya ya? Oh iya. Sembalun ya. Itu Lombok Timur. Sembalun tuh Lombok Timur ya? Iya. Oke. Sembalun. Baik, Bu. Sebelumnya pencatatan di akuntansi di desa pakai apa, Bu? Kita pakai Siskudes, Pak, aplikasi. Oh, sudah beraplikasi ya? Iya. Ya, memang kalau di keuangan daerah kan bagusnya sebenarnya setiap anggaran tuh pengeluarannya berbasis anggaran gitu ya, atau ya berbasis anggaran. Misal kegiatannya apa, anggarannya apa, ya berbasis anggaran. Memang kalau dengan sistem, saya kurang tahu juga nih sistem yang diterapkan ya. Dan kalau di sistem itu kan, sistem itu kadang-kadang kan template ya, artinya dalam settingan default gitu. Yang bisa kita rubah tapi kita custom. Cuman kadang-kadang kalau custom itu pasti munculkan problem-problem baru misalnya. Nah, ketika kita menggunakan anggaran pada pos lain gitu ya, maka sebetulnya kan nanti akan berdampak pada pos lain tersebut, kira-kira gitu, Bu ya? Bu Haini? Iya. Ya, misal kegiatan A itu menggunakan pos kegiatan B, kira-kira gitu ya? Iya. Ya, terus tadi yang dibalikan itu apa maksudnya, Bu ya? Seumpamanya kegiatan yang A tadi anggarannya sudah cair gitu. Ya. Nah, anggarannya sudah cair, kita tarik gitu, kita cairkan, kita tarik dari rekening kas, kemudian kita setor lagi gitu untuk mengganti uang B yang kita pinjam tadi gitu. Oke. Apa kita langsung realisasikan dua-duanya atau bagaimana gitu? Mungkin ini secara manualnya mungkin, Pak. Kalau secara manualnya. Kalau secara aplikasi mungkin ya karena beda gitu, Pak. Ya. Dalam akuntansi yang sebetulnya nanti akan ada namanya akuntansi keuangan daerah ya, Bapak Ibu sekalian. Di situ akan ada beberapa metode, mungkin terkait dengan aplikasinya juga ada kali ya. Terkait dengan materi di akuntansi pemerintahan namanya. Akuntansi pemerintahan. Nah, kalau by system memang kalau memang sudah dicairkan ya memang sebaiknya langsung realisasi dua-duanya aja, Bu, kira-kira gitu ya. Nanti kan tinggal melaporkan kan sisanya ya. Iya. Tinggal melaporkan, boleh nggak ya boleh-boleh aja. Yang penting kan nanti setiap pengeluaran sudah ada laporannya, kira-kira gitu ya. Itu juga boleh juga. Tapi kalau memang sistem boleh, kalau sistemnya ternyata bisa juga dilakukan store kembali, kira-kira gitu ya. Ternyata di sistemnya tuh ada perlu untuk ternyata kita bisa store kembali. Kegiatannya masih lama, kita store kembali juga nggak apa-apa juga, kira-kira gitu ya. Itu karena kita kerja by system, sebetulnya nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Kalau nanti ternyata memang ada
ada pilihan untuk bisa kita store kembali dan pelaksanaannya masih lama ya kita bisa store kembali kira-kira gitu ya. Tapi kalau pelaksanaannya dalam waktu dekat juga ya baiknya langsung realisasi dan laporan kira-kira gitu. Iya, karena kan karena ini kan udah akhir tahun gitu. Waktu kita betul. melakukan store tarik itu kayaknya sempit sekali gitu. Iya. Pasti. Kalau di desa ada saya penasaran juga implementasi di desa biasanya tutup buku tuh tanggal berapa, Bu? Kenapa, Pak? Tutup buku di keuangan desa tuh tanggal berapa? 31 Desember, Pak. Memang mepet banget tuh ya. Iya. Bisa saya bantu, Pak? Sip, Pak Nur silakan. Kalau di desa itu sifatnya bukan akuntansi bisnis, tapi laporan penggunaan anggaran. Betul. Di situ tidak ada laba rugi, tidak ada neraca, dan tidak ada lain sebagainya. Jadi hanya melaporkan anggaran-anggaran saja yang digunakan untuk apa. Terus yang seperti disampaikan Bu Haini tadi, itu sebelum mencairkan itu kan harusnya ada SPP, surat permintaan pencairan. Oke. Jadi setelah SPP dikeluarkan, dana dicairkan itu harus direalisasi. Kalau memang mendadak, dia tidak bisa, seandainya jedanya ini bangunan 1 bulan gitu, ternyata jedanya hanya 5 hari kita pengambilan, itu nanti disilpakan untuk di tahun berikutnya. Betul. Iya, sepengetahuan saya seperti itu, Pak. Iya. Betul, Pak Nur. Iya, memang kalau realisasinya mepet, ya tentu pasti akan silpa ya, Pak ya. Kira-kira gitu, Pak ya. Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Akan masuk ke silpa kira-kira gitu. Nah, memang di daerah itu ya mungkin kalau desa pakainya single entry, Pak ya, uang masuk dan keluar kira-kira gitu ya. Betul, tidak ada laba rugi, tidak ada neraca dan lain sebagainya. Hanya pelaporan penggunaan anggaran saja, Pak. Betul. Yaitu metodenya tuh namanya metode single entry kira-kira gitu ya, atau cash basis lah. Ada. Sini tutup kain deh. Halo, Bu Salawati. Betul. Baik, saya lanjutkan. Memang kalau di daerah itu single entry atau ya cash basis itu berdasarkan uang masuk dan keluar atau uang yang dicairkan dan pelaporan kira-kira gitu ya. Jadi memang kalau di perusahaan jasa dan dagang itu kan metodenya metode double entry gitu ya, maka muncul namanya debit kredit gitu, dimana kalau ada penambahan di debit maka di kredit juga harus munculkan akunnya, itu namanya metode double entry gitu ya. Nah, ada juga misal, tapi kalau mungkin di daerah itu agar lebih di desa misal agar lebih simpel, memang cash basis ya, pengeluaran dan ya pengeluaran berbasis pada kas. Memang ada juga misal Bapak Ibu sekalian yang di beberapa daerah itu yang menerapkan juga misal double entry gitu ya. Kalau double entry itu akhirnya nggak ramah gitu ya, karena kan kualitas desa kan nggak merata ya. Jadi biasanya memang sistem-sistem kalau untuk desa itu tadi seperti yang Pak Nur Amirul sampaikan tuh ya bisa bicara ya bahasanya tuh pengeluaran apa tadi Pak, realisasi Pak ya, penggunaan anggaran, laporan realisasi anggaran. Betul. Nah itu yang lebih friendly untuk perangkat desa memang, karena nggak ribet. Kalau kayak tadi misal kayak kita belajar nih hari ini kan double entry ya, jadi memang terlihat ribet gitu. Kalau yang cash basis atau single entry itu lebih mudah, walaupun nanti akan banyak sisi kelemahan misalnya dari sisi ya setiap pencatatan pasti ada kelebihan dan kekurangan karena bisa jadi peruntukannya nggak pas. Gitu, Bu Haini. Silakan yang lain. Menarik diskusi kita. Berarti kalau di desa itu memang murni sekarang sudah bersistem ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pakai sistem. Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Silakan Bu Yena.
Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Pak Nur. Pak Nur perangkat desa juga Pak Nur? Iya Pak. Ya, Apa? Saya Sekdes. Sekdes, oke. Ya. Pak Nur mana Pak Nur ini ya? Saya Sugiwaras Pak, Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. Lumpur Lapindo. Siap. Itu masih keluarga Pak? Masih Pak, tapi tinggal sedikit. Oh, masih ya, sekarang ya? Dari saya kecil loh Pak, kasus Lumpur Lapindo. Oh iya Pak, 2006. Saya tuh Pak ada di sana Pak. Saya pelakunya. Saya 2006 saya masih SD Pak. Masih, itu memang masih ya. Memang saya sebelum berangkat itu terjadi pengeboran minyak Pak. Ya di masuk di situ di Lapindo itu saya pelakunya. Oke. Pak, pertanyaan saya Pak. Iya Pak. Untuk laporan keuangan di BUMDes. Jadi di situ kan disebutkan piutang di antar unit usaha. Jadi di BUMDes saya, usaha desa ya Pak ya berarti? Ya usaha desa Pak. Jadi di BUMDes saya itu mempunyai 4 unit. Jadi yang 1 unit itu selalu rugi. Artinya ditopang unit lain dengan dibukukan piutang. Akan tetapi ini kan akhir tahun. Akan tetapi di unit tersebut tidak bisa membayar piutang tersebut. Nah itu kalau seandainya dimasukkan di kerugian, apa piutang itu akan tetap dicatat sampai tahun-tahun berikutnya, Pak. Oke. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Pak, unit di BUMDesnya apa, Pak? Jasa, dagang atau apa? Unit yang lagi bangkrut itu, yang banyak utang itu, ini pembuatan sabun cuci, Pak. Oh, berarti semua produksi ya, nggak di jasa ya? 4 unit itu ada di jasa, Pak? Atau semua produk? Ada POB ada, terus persewaan tenda, sama produksi kopi. Persewaan tenda. Oh, tenda. Persewaan tenda, produksi kopi, terus Pak? PPOB, sama produksi sabun nanti. Oke, terus? Nah, itu yang di sabun, itu yang banyak utangnya ke persewaan tenda. Oke. Ini nanti laporannya untuk unit persewaan tenda, itu dihitung kerugian, atau tetap dibukukan piutang sampai tahun-tahun berikutnya. Karena sepertinya mau dipilotkan nih Pak. Oke. Nah, ini akan kembali kepada kebijakan sebetulnya Pak Nur. Boleh nggak kita munculkan sebagai piutang tatap lagi? Sebenarnya sangat boleh ketika memang masih ada kemungkinan untuk dibayar. Kira-kira gitu ya Pak Nur ya. Tapi kalau memang sudah nggak memungkinkan untuk dibayar dan kita mau melakukan pemutihan, maka nanti dari direksi terkait keluarkan kebijakan untuk melakukan tadi Pak, kerugian piutang, kira-kira gitu Pak. Kalau masih memungkinkan untuk tertagih, ya nggak apa-apa, itu kita anggap sebagai piutang, kira-kira gitu ya. Tapi kalau memang nggak memungkinkan dan kita juga sudah mau melakukan kebijakan untuk melakukan pemutihan terhadap piutang kita, maka boleh kita catat sebagai kerugian. Gitu sih Pak Nur. Ya Pak, itu rencananya unit yang banyak utangnya itu kan mau dipilotkan, mau dihilangkan. Ya. Kayaknya untuk di laporan akhir tahun ini, itu menurut caranya Pak Parma atau Pak dosen, lebih baik ini Pak ya, dirugikan saja ya. Iya, kerugian piutang betul Pak. Pemusnahan piutang nggak apa-apa. Kalau memang itu sudah menjadi kebijakan, maka itu kita hitung sebagai kerugian. Siap Pak, sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke, Pak Nur. Mantap, sukses Pak Nur. Amin, sama-sama Pak. Ya. Oke, yang lain. Apa nih? Ada dana. Ada Pak. Ya, Pak Acep ikut berkomentar nih. Ya memang akan jadi kerugian ya, tapi kalau sudah jadi kebijakan ya maka itu jadi satu konsekuensi sebetulnya. Tapi kalau
kalau invest BUMDes sudah pada 4 unit ya, dan ada 1 unit yang iri, yang mendengki banyak sekali, bagi masyarakat sendiri juga banyak. ya. Dalam manajemen investasi juga sebetulnya kalau dalam investasi saham misal, kita kalau mau aman gitu dari dana kita itu, kita harus invest minimal atau maksimal lah. Kalau maksimal ke 9 gitu. 9. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan, Pak. Menarik nih diskusi kita. Satu lagi boleh? Boleh. Sebentar, kemarin tuh yang kirim ini ke WA saya soal sistem di desa tuh ya Pak Nur ya? Ya, saya itu Pak. Jadi saya nanti saya coba. Tadi yang mau saya diskusikan ini Pak, tambahan. Jadi ya, bagaimana kalau menurut Bapak pelaporan yang seperti itu sederhana? Memang gini Pak, kalau untuk di desa tuh sebisa mungkin sederhana mungkin, kira-kira gitu Pak Nur ya. Atau buat teman-teman yang lainnya yang masih di yang kalau orangnya berganti itu langsung bisa, kira-kira gitu ya. Yang kalau ganti orang tuh langsung bisa. Jadi karena kan pasti akan ada regenerasi itu ya. Siapa digantikan siapa, dimutasi kemana misal. Maka segala sistem yang diadopsi di desa atau dikembangkan di desa itu sebisa mungkin sesederhana mungkin. Jadi kalau nanti misal itu lagi dikembangkan Pak Nur, indikatornya itu aja Pak Nur. Kalau dari sisi orang, saya tuh gini seringkali memahami sistem itu gini. Kalau orang awam aja bisa, berarti semua bisa. Gitu kira-kira ya Pak Nur ya? Ya Pak, karena kita laporan ke masyarakat, bukan betul, bukan ke komisaris atau direktur gitu. Kita ke masyarakat. Jadi masyarakat itu mintanya sederhana, keluarnya berapa, masuknya berapa, untung apa rugi, itu aja. Betul. Jadi dalam laporan keuangan juga kira-kira begitu nih Bapak Ibu sekalian. Seperti di awal saya sampaikan, memang laporan keuangan yang kita create atau kita buat ya. Ketua itu. Pak Esa, kenapa itu Pak Esa? Lagi ronda Pak kayaknya. Iya benar, lagi ronda kayaknya. Kayaknya pusing Pak mikir pelaporan keuangan itu Pak. Sedikit Pak. Sekalian saya mau jawab tadi ya, silakan. Ya, yang Pak Amil aja menambahkan untuk masalah BUMDes itu di Peta 21 itu ada diatur juga di, mohon maaf kalau saya salah, itu di bab 13 tentang penghentian unit usaha ketika
merugi terus-menerus gitu. Dalam artian kalau rugi terus-menerus ini jadi beban beban BUMDes ataupun unit usaha yang lain, itu bisa dibubarkan melalui Kalau di saya Pak, memang rencananya mau kita hilangkan 1 unit itu. Terus kita tambah beberapa unit. Di mana ya Pak ya? Kalau boleh Pak, di sisi pemasaran atau di... Ya betul Pak, dari segi bahan, kita kan bahannya kan bahan alami. Betul. Jadi 1 botol isinya 500 ml, itu harganya 15.000. Sedangkan masyarakat itu sudah dicuci otaknya oleh TV dengan busa melimpah, 500 perak cuci beberapa pakaian, akhirnya kalah kita di pemasaran. Betul. Kita kalah dicuci otak memang Pak. memang konsekuensi ketika produk lokal itu ya memang kan satu sisi itu ya Pak ya, mau nggak mau dengan misal dengan value lebih ya dari misal dari alam herbal atau alami kira-kira gitu Pak ya, itu kan sebenarnya produk keunggulan, cuman di masyarakat kadang-kadang dia memahami nih sisi keunggulan produk Pak, yang dilihat harga doang kadang-kadang Pak ya. Betul, harga yang termurah yaitu yang diambil sama masyarakat. Tapi sebetulnya ya memang tergantung ya, kayak namanya produk tuh mungkin ada sisi keunggulan. Saya itu menarik juga, misal produk baru sabun cuci Gentle Gen gitu. Dia kan hanya menjual produk dengan keunggulan dia itu tidak membuat tangan jadi kasar kira-kira gitu ya. Tapi itu langsung dapat tempat tuh Pak. Satu sisi kemudian dia juga harganya lebih murah ya. Nah memang kalau produk-produk lokal itu yang perlu didorong itu ciptaannya Pak. Kalau dalam bahasa demokrasi itu dari kita oleh kita untuk kita, kira-kira gitu Pak ya. Pak. Nah, kalau nggak ada itu agak susah. Ya kembali ke tadi itu yang usaha itu ya bisa juga dibagikan. Nah, kaitan dengan sistem itu tadi memang harus sesederhana mungkin, dan kita sebagai pembuat laporan keuangan bagi sekalian itu boleh membuat versi laporan keuangan itu berbeda-beda. Ini penting ya sampaikan. Boleh menambahkan Pak? Oke, ya silakan Pak. Ya Pak, seperti yang dijelaskan Pak Amir tadi, bahwasanya kan sistem keuangan di desa itu sangat simpel, sederhana banget ya Pak ya. Biar masyarakat itu memahami. Nah, saya mau mengkorelasikan beberapa tugas yang Bapak berikan itu kan menuntut kita agar sedetail mungkin ya. Seperti contohnya tadi aja ada yang namanya yang tabel-tabel itu harus banyak dipisah itu Pak. Ya. Buku kas besar ya. Ya. Nah soalnya rata-rata termasuk saya pribadi kan menjawabnya tabelnya simple ya. Nah itu apakah bisa jadi bahan toleransi gitu Pak? Ya segitu aja Pak kira-kira. Oke. Nilai keluar belum? Iya. Ya untuk pembelajaran kita UTS jalan kira-kira gitu, nanti kalau tugas kerjakan. Nanti ada tugas-tugas itu untuk menambah nilai-nilai yang ada yang Bapak Ibu sekalian ya. Maka nanti nih selain saya slide materi AJP, jadi saya akan share tugas untuk mengerjakan ayat penyesuaian, dan itu jadi
jadi nilai tambah Bapak Ibu sekalian, karena ada nilai tugas untuk bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi ya santai aja, kan kita belum UAS ya. Yang penting paham nih proses siklus akuntansi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sampai dengan UTS atau sampai dengan hari ini saya masih bahas soal perusahaan jasa. Nanti ketika dagang itu lebih kompleks lagi Bapak Ibu sekalian, perusahaan dagang itu lebih detail lagi tuh. Karena kenapa detail? Karena beli barang gitu ya. Karena perusahaan dagang masih beli barang, jual barang kira-kira gitu ya. Nah, itu lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya saya sebelum lanjut ke perusahaan dagang, saya mau pastikan dulu nih perusahaan jasa kita sudah clear, Bapak Ibu sudah paham soal siklus akuntansi perusahaan jasa. Gitu Pak Cepi ya. Siap Pak. Oke. Jadi jadi kita lebih terbuka nih Pak, bahwasannya yang biasa kita lakukan kan sistem keuangannya sangat sederhana. Betul. Jadi ketika diberikan tugas yang kita harus detail, jadi agak kaget gitu Pak. Nah, yang kemarin dikerjakan atau sekarang kita bahas itu perusahaan jasa Pak. Ini belum detail. Perusahaan jasa tuh dalam tanda petik masih belum pusing. Nanti perusahaan dagang tuh lebih varian lagi, lebih kompleks, tapi ya, tenang aja. Jadi bisa mungkin nanti setiap pertemuan saya kirim latihan nanti kita munculkan pembahasannya biar nanti sama-sama Pak. Nah, perlu saya sampaikan juga nih biar nanti juga bisa jadi alternatif Bapak Ibu sekalian. Misal laporan keuangan itu boleh dibuat beberapa varian Bapak Ibu sekalian. Implementasi di perusahaan itu akan banyak versi laporan keuangan. Untuk pajak berbeda kadang-kadang gitu ya. Untuk auditor, untuk internal berbeda, untuk keluar berbeda, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Nah, ini peranan kita sebagai akuntan. Akuntan itu harus menyediakan laporan-laporan keuangan yang itu diperuntukkan sesuai dengan stakeholder masing-masing. Kayak tadi misal diberikan masyarakat, itu harus semudah mungkin. Kalau untuk masyarakat ya, harus sesederhana mungkin, yang sekali baca mereka paham, sekali baca mereka ngerti. Kalau untuk masyarakat. Tapi kalau untuk internal kita selaku perangkat desa, misal boleh nggak dibuat dengan versi lain detail? Sangat boleh, karena itu untuk pegangan kita, kira-kira gitu ya. Ketika kita main tahu lebih dalam, boleh nggak sih laporan keuangan kita buat versinya dengan versi lain yang lebih detail agar kita tahu gitu ya di mana arus keuangan kita, bagaimana kemudian pendapatan kita, beban kita dan sebagainya. Itu juga boleh. Terus untuk stakeholder lain boleh nggak dibuat versi lain? Sangat boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai akuntan untuk membuat laporan keuangan yang itu disesuaikan dengan stakeholdernya, gitu ya. Untuk masyarakat oke, kita akan sangat buat sesederhana mungkin, tapi untuk beberapa hal mungkin yang perlu pengkhususan, kita juga boleh buat laporan keuangan yang dalam tanda petik begitu ya, versinya tuh lain sesuai dengan stakeholdernya. Itu nih buat Bapak Ibu yang terjun di BUMDes, terjun di perangkat desa atau di perusahaan-perusahaan lain, itu implementasinya begitu kira-kira. Jadi bukan laporan keuangan satu yang kemudian digunakan untuk semua orang gitu ya. Sebetulnya bisa juga satu untuk semua orang. Cuma dalam kondisi tertentu, misalnya ingin tahu lebih detail, maka kita harus buat laporan keuangan yang versi lain yang lebih detail. Kira-kira. Nah, itu dibolehkan dalam keuangan gitu ya. Itu sangat dibolehkan menyajikan laporan-laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Itu sangat dibolehkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Pak, untuk ini Pak, waktu saya masih bekerja di pelayaran. Siap Pak. Itu ada 3 laporan keuangan. Jadi untuk direksi itu yang real, betul. Yang pajak itu labanya kita kurangi untuk menghindari pajak yang besar. Terus untuk bank, agar kita bisa mendapatkan pinjaman yang besar, labanya kita besarkan. Ada 3 laporan keuangan waktu saya bekerja. Ya itu memang real di lapangan dan memang itu yang terjadi gitu ya. Terus itu kira-kira melanggar hukum apa tidak itu Pak? Nah itu Pak Panu. Ada kode etik angkutan, nanti akan ada mata kuliahnya. Ada kode etik profesi.
Nah dari situ nanti kita bisa mengukur nih, apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang salah atau tidak. Itu dibolehkan nggak? Disesuaikan dengan stakeholder, dibolehkan sebetulnya. Tapi bagaimana caranya biar nggak melanggar hukum? Nah, nanti ada mata kuliah, saya nggak tahu nih kalau di angkatan teman-teman itu masuk ke kurikulum, masuk di semester berapa ya. Ini akan ada namanya kode etik profesi. Di situ akan dibahas apa yang melanggar, apa yang tidak melanggar. Siap Pak, tapi intinya sebenarnya ilmu ini sangat bermanfaat, tapi tidak bisa diaplikasikan ke desa. Ya, saya beserta Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa di sini, ya memintalah kalau kita sampai lulus, jangan sampai tidak ada yang lulus. Siap, itu, makanya Pak, di awal tadi saya nanya, kita berapa nih Pak, ini apa sisa dari kelas kita nih? 80 ada nggak ya Bapak Ibu sekalian ya? Pak Ketua itu yang bisa jawab Pak. Pak Ketua mana Pak Ketua? Izin jawab Pak. Siap Pak Esa, silakan. Jadi kalau yang saya data itu yang masih ada itu kurang lebih 80 orangan Pak. Cuman perhitungannya tuh gini Pak, jadi yang 50 itu aktif, nah yang 20 semi aktif, nah yang sisanya itu pasif Pak. Yang pasif itu saya juga nggak tahu dia itu lanjut apa enggak, sebenarnya lanjut Pak kalau kita lihat dari daftar hadir dosen tuh Pak. Kayak di e-learning gitu dia absen ada. Cuman ketika kayak gimmick gitu ada pertemuan lain nggak pernah keluar gitu Pak. Oke. Itu. Makanya kalau kayak gimmick kayak gini juga yang hadir itu kurang lebih 47-50 orang, jarang sampai lebih dari 50 Pak. Siap. Bapak barangkali masih ada kerjaan kali ya. Oh, berarti 70-an ya Pak Esa ya? Berapa tadi? 50 70 ya? Yang masih aktif banget itu 50. Yang 20-nya semi aktif di LMS kira-kira gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sekitar 70-an. Enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian juga ketika memang berhalangan untuk Jimit enggak apa-apa juga. Nanti kan kalaupun misal dia sudah kita anggap sebagai kehadiran. Karena kan kita virtual ya. Nggak bisa hadir di Jimit, yang apa juga hadir. Makanya saya buka pertemuan kita tuh 1 minggu itu untuk menyesuaikan Bapak Ibu sekalian yang memang nggak bisa join malam ini, ya bisa langsung di study gitu ya, biar bisa langsung anggap hadir. Oke. Mudah-mudahan ini tuntas sampai selesai ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Sama ini juga, ketika memang ada kendala jangan ragu untuk chat. Biasanya Pak Isnan ya, Mas saya. Dosen pembimbingnya siapa? Mas Isnan bukan? Pak Isnan bukan? Iya Pak. Bukan. Betul. Pak Isnan. Kalau ada kendala apa Bapak Ibu sekalian ya terkait perkuliahan boleh di-sharingkan ke beliau biar nanti langsung dicari. Kayaknya ganti Pak Esa ya, Bu Rifa apa Bu siapa itu? Oh itu, ya. Berarti dosen PA-nya Bu Rifa ya. Iya Pak, itu boleh disampaikan aja Bapak Ibu sekalian, ada kendala kuliah apa disampaikan aja. Biar sekaligus buat catatan di kami untuk peningkatan layanan juga gitu ya. Sejauh ini saya lihat memang di Prodi sangat concern nih untuk teman-teman yang virtual, terutama yang masuk gelombang di sarjana desa ya. Ya pada keluar apa langsung direspon dengan baik. Memang begini juga nih Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon dibantu nih untuk bisa memberikan informasi ketika misal ada kawan kita yang nggak ikut UTS kenapa dan sebagainya, karena biar bisa kita bantu kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika ada kendala biaya kita bisa bantu kira-kira gitu ya. Ada kendala waktu biar kita bisa bantu untuk bisa difleksibelkan kira-kira gitu. Karena beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Kaprodi, itu memang Kaprodi sangat responsif Bapak Ibu sekalian. Ya beberapa kali gitu saya lihat ketika ada keluhan dari teman-teman yang gelombang sarjana desa itu langsung direspon oleh Pak Kaprodi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan sungkan nih. Saya pribadi bisa berharap Bapak Ibu untuk bisa selesai sampai dengan lulus gitu ya. Maka nanti kalau ada kendala apapun dalam kuliah mohon untuk disampaikan. Ya Pak, jadi pionir Pak ini Pak. Gelombang sarjana desa ini jadi pionir di Indonesia. Betul. Ini angkatan pertama. Ini kalau bicara senioritas ini senior pertama nih kan gitu ya kira-kira ya.
senior sepuh. Anak-anak Pak paling senior itu paling tua. Oh, gitu. Siap. Oke. Di sini ada usaha. Ada Kalau bisa Pak. Kenapa Pak Nana? Pak, kalau bisa itu kemarin kan ada program bantuan KIP ya Pak ya, Kartu Indonesia Pintar itu yang Oke, siap. Bapak Haji Rana Soekarno itu ya. Oke ya. Jangan lupa Pak dipilih juga sarjana desa, karena sarjana desa itu bukan hanya perangkat desa, tapi ada Karang Taruna Pak, ada Karang Taruna yang. Oh ya gini, saya perlu sampaikan juga. KIP kuliah itu kan, memang kan gini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau KIP kuliah itu diperuntukkan untuk mereka yang fresh graduate. Kalau nggak salah itu, bener ini makanya. 2 tahun terakhir kalau nggak salah. Misal tahun ini maka yang bisa diterima itu sampai dengan 2019 itu masih bisa kita terima untuk KIP kuliah. Tapi 2018 itu nggak bisa kita terima. Makanya kalau untuk tahun depan yang bisa kita terima itu untuk lulusan sampai dengan tahun 2020. Lulusan 2020 itu masih bisa kita terima untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah Bapak Ibu kalau ada rekomendasi ya boleh nanti didaftarkan. Tapi memang ada beberapa catatan nih Bapak Ibu sekalian. Kan ke depan itu rencana memang offline ya, tatap muka. Nah untuk yang reguler ya, bukan yang virtual. Nah kalau yang KIP kuliah itu memang diharuskan mahasiswanya karena fresh graduate itu tatap muka Bapak Ibu sekalian. Artinya ke Jakarta sini. Tapi jangan khawatir, nanti sampaikan aja ke Karang Taruna, anak muda yang ada di desa. Kalaupun sudah sampai sini nanti akan dilakukan pembinaan Bapak Ibu. Nanti akan diklasterisasi penerima beasiswa jadikan dalam satu rumah gitu ya. Nah, akan dilakukan pembinaan dan sebagainya oleh bagian kemahasiswaan. Ya, yang sekarang berjalan juga demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi datang ke sini, kemudian di satu rumah dan dilakukan pembinaan. Akan di-share informasinya. Nanti Mas Isnan akan share di grup, atau saya nanti akan share juga di grup kita ya. Informasi KIP kuliah. Tahun depan Pak Nur atau Bapak Ibu sekalian ya, nanti silakan aja di-share ke saudara, ke teman yang mau kuliah ke Jakarta. Sekitar bulan-bulan Juli lah. Juli dibuka, nanti saya kirim persyaratannya untuk bisa dibuka. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya. Pak. Oke. Udah. Kalau iya Pak, silakan. Ya, soalnya kalau yang saya pahami itu yang memakai KIP itu ada persyaratan tertentu dari misalkan kayak gini, dari nilai aja itu bisa DO kalau umpamanya tidak memenuhi klasifikasi kalau KIP itu. Betul Pak, itu harus di angka 3 ke atas Pak. Kalau di bawah 3 dia kena DO Pak. IP-nya itu betul, minimal 3 itu. Ya. Bukan DO kali ya. Beasiswanya dicabut walaupun dia bisa 100. Bidik misi Pak. Dulu namanya bidik misi Pak Nur. Sekarang Ya. diganti namanya KIP kuliah. KIP kuliah, iya. Di sini Pak, di desa banyak sekali warga yang ngurus dibutuhkan ke PDT dan Kemensos untuk mendapatkan KIP dari fakultas maupun dari sekolahan. Jadi KIP yang saya maksud itu adalah bagi yang tidak mampu. Kalau di PDT biasanya ini dapat KIP yang Kartu Indonesia Pintarnya Pak Joko. Iya. Iya Pak, di sistemnya itu memang tersinkron dengan Kemensos Pak, betul Pak. Tersinkron dengan Kemensos. Dulu kan bidik misi, sekarang KIP. Namanya bidik misi udah nggak ada. Pengetahuan saya Pak, KIP itu dulunya itu bos. Bos di sekolah Pak? Iya, jadi gini Pak, jadi untuk mengeluarkan bos itu harus memkota yang tidak mampu berapa gitu. Iya. Seandainya 30, jadi ada 30. Nah itu disuruh membuat surat keterangan tidak mampu dimasukkan di PDT untuk mengeluarkan bos. Ya. Tidak tersaran sama
anak-anak yang tidak mampu itu, tapi dipakai bangkol. Itu mau saya bongkar, hanya mau saya kar, Pak. Emang gini, Pak, kalau yang sekarang, Pak ya, nanti kita coba cari informasinya deh. Kalau nggak salah, emang gini, Pak, di sekolah tuh kalau untuk personal anak-anak namanya PIP ya, nggak ada dengar PIP ya, PIP. Betul, ada Pak, ada. Betul. PIP. Nah, memang kalau sekarang itu bos diperuntukkan untuk operasional sekolah, Pak, ya salah satu pengembangan. Tapi kalau untuk personal anak-anak namanya PIP. Nah, kalau di kuliah sekarang namanya KIP. Nah, KIP itu untuk personal tuh, bukan untuk kampus ya. Memang kalau kalau untuk PIP, kalau nggak salah PIP juga dapat uang saku, betul nggak Pak Zainal? Betul Pak, dapat. Ya, nah sama persis dengan PIP, KIP juga dapat uang saku. Di biaya kuliah selesai dia juga dapat uang saku. Pak, Pak, mohon maaf. Kira-kira Pak, cuma kan menghendaki Pak Umpama itu mendapatkan KIP dari pihak dosen makul mata kuliahnya itu bisa tuh dapat terus yang terus itu bisa gina seperti itu. Luar biasa. Memang gini Pak, KIP itu kan prosesnya 2 kali ya, terutama untuk kami yang di swasta. Ini kan kami swasta ya. Pertama seleksi administrasi negara itu, ketika dia dinyatakan lolos KIP kan dia harus mengikuti seleksi di kampus. Nah, kalau seleksinya lolos, dia akan menerima KIP, kira-kira gitu ya. Bentar, laptop saya. Nah, dia akan dapat KIP itu. Jadi nanti kampus akan mengesahkan dia sebagai penerima KIP dengan kewajiban misal harus 3. Terus bagaimana kalau nggak 3? Tadi ya konsekuensinya nanti beasiswanya dicabut. Itu juga kaitan dengan ini Pak sebetulnya. Kalau dari sisi dosen memang kan gini ya, kita tuh kadang-kadang kalau di kampus misal, setahu saya memang untuk KIP itu dosen tuh tidak dimensi jauh, artinya untuk pemberian nilai itu diserahkan masing-masing dosen. Tapi memang dari sisi kampus misal itu melakukan pembinaan Pak terhadap anak-anaknya. Jadi sebetulnya tanpa misal terdapat privilege dari masing-masing dosen begitu, sebetulnya anak-anaknya juga akan berkembang sendiri Pak. Karena sejauh ini kasus di mana kemudian IP-nya itu di bawah 3. Bahkan begini Pak, ada satu momen misal gini. Tadi lah kita kan berharap yang beasiswa kita akan melakukan pembinaan agar dia punya pengetahuan lebih, agar dia bisa lebih maju kira-kira gitu ya. Sempat turun, kemudian dibantu melalui pembinaan, kita suntik gitu ya. Ini saya cerita karena saya sering lihat aktivitas di bagian kemahasiswaan Pak, karena yang melakukan pembinaan di bagian kemahasiswaan itu disuntik habis Pak, memberikan pembinaan maksimal gitu ya semester depan naik lagi gitu ya. Karena kenapa akhirnya kita punya tanggung jawab moral semacam itu, atau mungkin kemahasiswaan punya tanggung jawab moral semacam itu, karena kita setiap itu laporan Pak ke sana gitu terkait dengan progres penerima KIP ke Dikti. Jadi kita bina itu teman-teman di kemahasiswaan itu atau Bapak Ibu yang di kemahasiswaan itu melakukan pembinaan betul tuh. Jadi ketika ada yang turun sedikit langsung di personalize gitu ya, langsung mendapatkan pengkhususan pembinaan sebagainya untuk bisa meningkatkan nilai-nilai itu. Jadi tanpa privilege sekalipun nanti ya insya Allah Pak itu nggak ada yang di bawah 3 tuh Pak. Pak, terima kasih. Kami mengapresiasi sekali dosen-dosennya. Luar biasa. Makasih Pak. Nanti Bapak Ibu silakan aja bisa rekom Pak Nana nih, atau siapa Pak Zainal, siapa yang punya saudara ibu ya, kirim aja untuk bisa dikuliahkan di sini, mudah-mudahan rezeki gitu ya bisa diterima. Oke, ada lagi yang ditanyakan?
Cukup Pak mungkin Pak. Cukup, Kasihan ya? Bapak ya, Bapak Iya. mau istirahat katanya masuk baru sembuh. Iya, saya tuh seminggu Kalau lalu kita itu lulus nanti sekarang baru itunya mendingan apa, Pak Nana. Saya juga nggak Iya. ngerti. Saya bilang saya tuh sampai takutnya saya sampai tes ya. Cuman kan negatif hasil apa? Saya bicara apa Pak negatif. dosen? Ya. Kalau kita lulus nanti gelarnya apa ya? Saya belum tahu. Oh, ya, manajemen SM. SMN apa SM? SM, sarjana manajemen. Oh. Kan ada yang SMN juga. Nah, kalau yang manajemen namanya SM, Pak. Sarjana manajemen. Untuk SMM kurs. Siap. Nanti kalau udah selesai Amir udah satu, tahu belum, langsung Amir? dua, Bapak Ibu sekalian. Masih lama. Masih lama ya. Lama. Niatkan dulu. Bisa dipercepat nggak Pak? Nah Kalau itu. mesti kita, tapi ya teman-teman tuh dapat fasilitas MBKM. Nanti kalau mau cepat, biar nggak lama, itu program MBKM itu Bapak Ibu sekalian. Hajar aja. Karena kelihatannya namanya umur kita kalau tidak cepat diluluskan, umur kita itu tua ya Pak. Paling lama, paling cepat kampus kita tuh menerapkan 3,5 tahun Bapak Ibu sekarang sudah lulus. Kalau ada seperti ini, saya pribadi mau Pak. Bayarnya 4 tahun, tapi saya sekolah 2 tahun, saya mau. Ya, maksimal 3,5 tahun. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, kan ada program MBKM ya. Nanti coba bisa tanya ke Pak Isnan ya. Di semester berapa Bapak Ibu sekalian ngambil program MBKM? Program MBKM udah tahu belum nih? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Nanti di semester saya lupa. Kalau nggak salah semester 5 deh. Semester 5 atau semester 6 ya. Nanti akan ada program MBKM Bapak Ibu. Di semester 5 tuh. Program MBKM itu begini. Bapak Ibu boleh minjem MBKM-nya apa? Yang mau wirausaha, yang mau riset-riset, yang mau pengabdian masyarakat, ada banyak tuh jenis MBKM-nya. Nanti kalau ngambil MBKM 1 misal di semester 5, nanti akan ada beberapa mata kuliah yang dikonversi. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian tuh nggak perlu kuliah lagi nih. Nanti beberapa mata kuliah itu langsung dapat nilainya kalau programnya selesai. Kalau salah semester 5 deh. Semester 5 tuh ada juga. Kalau semester 7 udah pasti ada. Semester 5 kalau nggak salah udah ada. 5, 6, 7 itu ada program MBKM Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari setiap program MBKM itu ada mata kuliah yang dikonversi maksimal sampai dengan 20 SKS. Artinya bisa jadi satu program MBKM Bapak Ibu itu udah 1 semester tuh. Udah dapat 20 SKS, enggak kuliah langsung nilai. Nanti laporan dari program yang dibuat. Ada berapa program saya lupa. Nah, jadi ada kewirausahaan, ada berbasis riset, ada pengabdian masyarakat, ya. Satu lagi apa ya? Itulah 3 itu ya. Nanti ada lagi. Silakan boleh sharing ke Pak Isna di semester berapa Pak Ibu boleh ngambil MBKM. Itu kalau MBKM lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih nggak kerasa gitu kuliahnya. Gitu. Ya, yang kami mendoakan Bapak sembuh. Amin. Kembali Makasih. beraktivitas seperti sedia. Amin. Saya minggu lalu hampir hilang suara saya, Pak. Waduh, saya bilang kok hilang suara saya. Oke. Saya makasih ya. Kita cukupkan pertemuan kita malam ini ya, Pak. Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Siap. Sama-sama. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, sukses selalu ya. Oke, Kita ketemu amin. minggu depan. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jimit diambil alih oleh Pak Nur. Mohon pamit undur diri. Baik, saya Tahun depan ambil duluan ya. SK. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak dosen Nur Amiril, dilanjutkan Pak.
saya lebih interest. Saya operator aja, host. Amir, Pak Amir. Amir didampingi Bu Hera, Betul, silakan. Amir ini. Sama Pak Esa. Silakan mungkin kalau ke depan kita ambil SKS-nya itu bareng-bareng sama kayak gitu gimana? Kan kalau SKS kan tergantung kitanya ya. Nah, ini demi kekompakan kelas ke depannya kalau ambil SKS-nya sama semua gimana, pada setuju apa enggak? Saya tidak ambil sendiri untuk jasa, tapi biar ditentukan sama kampus ya. Nah, akan terus kita bersama karena jalan sama, akhirnya akan sepertinya seperti itu. Saya tangkap dari Pak Isnan itu, saya tanya, lu SKS tiba-tiba muncul, pada maunya ambil aku 50 semua gitu Pak. Sebulan dulu ya Pak. Maunya gitu, capek gini tuh. Silakan Mbak Nana memberikan petua kepada Pak Nurul nggak ngaruh. Nggak ngaruh Pak, nyolong punya tetangga. Bahas apa nih sekarang malam ini? Silakan Bu Hera. Itu aja Pak Nana. Bagaimana menjadi akuntan publik yang baik? Mbak Nana kan punya pengalaman di situ. Aku nyerah kalau masalah akuntan lah. Atau kita ini aja, kita serahkan jadi ya bercerita tentang desa wisata. Jangan desa wisata mulu Pak, bosen nanti teman-teman. Silakan. Yang lain. Coba Pak Nana kan sempat pernah curhat tuh di waktu itu ada pertemuan ya, pelajaran apa ya? Kan tentunya pernah jadi HRD atau manajer itu Pak Nana. Nah, itu gimana itu? Kan pasti ada akuntansinya juga, ilmu akuntansi dan semacamnya ketika di perusahaan. Gimana kira-kira ruang lingkup perusahaan? Kan akan sangat berbeda dengan ruang lingkup di desa gitu Pak. Sangat jauh berbeda. Itu jawaban saya. Simpel sekali Pak. Ceritain Pak Nana.